Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Wakil dan Ibu Wakil yang hadir pada hari ini, yang saya hormati rekan guru-guru hebat semuanya dari SMK Negeri 1 Bumi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita yang kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat Allah kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam yang kita tunjukkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru semuanya yang hadir pada hari ini dalam acara sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bumi. Di sini nantinya saya akan mensosialisasikan budaya positif apa saja yang nantinya akan terciptanya lingkungan sekolah yang positif sehingga anak-anak lebih nyaman belajar di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya saya kasih pertanyaan normatif dulu sama Bapak Ibu semuanya. Misalkan seperti ini, ada sebuah kertas itu atau benda yang berharga yang kalian genggam di tangan kalian. Kemudian nanti ada rekan kita, dia mau melihat apa yang ada di tangan kita. Kira-kira Bapak Ibu semuanya mau memberikan apa yang ada di tangan Bapak Ibu atau tidak? Kira-kira. Kalau misalkan di tangan ini kita genggam ada suatu benda yang sangat berharga. Kira-kira ada teman Bapak Ibu yang merayu-rayu atau menggelitik atau istilahnya apa supaya tangan Bapak Ibu ini bisa membuka atau memberikan benda yang berharga untuk teman Bapak Ibu semua. Kira-kira bagaimana? Mau dibuka atau tidak? Ya, terima kasih Bu Esti. Jika teman itu hanya ingin sekedar mengetahui apa benda berharga itu bagi kita, ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut saya jika itu memang benda itu berharga bagi kita dan teman tadi ingin memilikinya, ya tergantung sih benda berharga itu berupa apa. Seandainya benda berharga itu memang bisa kita share ke teman yang kita bagi, tapi memang seandainya benda itu memang berharga satu-satunya yang memang kita miliki, ya karena apa alangkah baiknya ya itu memang bisa kita simpan. Jadi kita lihat dulu objek benda berharga tersebut menurut saya. Oke, terima kasih Pak Imam. Berarti kita lihat keadaan dulu. Kalau misalkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, bakal kita masih tetap genggam. Tapi kalau misalkan sesuatu itu bisa membuat orang lain
bermanfaat atau seperti apa baru kita genggam. Atau ada yang lain yang mau menjelaskan? Bapak Ibu yang lainnya silakan. Atau dari Ibu Rina? Silakan Bu. Kira-kira kalau misalkan di tangan Ibu tadi yang berharga, kira-kira akan Ibu buka nggak yang di dalam tangan Ibu tadi? Silakan Bu. Tidak? Atau Ibu Rina? Silakan Bu Rina. Gak apa-apa. Kita hanya sekedar sharing. Kira-kira yang genggaman tadi mau Ibu buka nggak? Mau Ibu kasih tahu ke teman Ibu nggak? Mungkin masih sependapat dengan Pak Iman ya. Kalau sekiranya barang tersebut berharga tetapi bisa di-sharing dengan teman, maka kita bisa membukanya. Tetapi kalau seandainya itu berharga untuk kita, kemudian akan diambil teman, sebaiknya tidak dibuka. Oke, terima kasih. Itu tadi berarti ada pada pendirian masing-masing. Dan jika apa yang kalian genggam tadi itu ada manfaatnya, itu nanti akan kalian share ke teman yang lain. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang namanya teori kontrol. Sekarang kita lihat macam-macam budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita, sehingga nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif. Sebelum kita masuk ke materi kita, kalau misalkan Bapak Ibu di situ ada kata budaya, kira-kira budaya itu apa? Budaya, misalnya kita sering dengar ya, oh budaya. Kira-kira budaya itu apa? Sesuatu yang bagaimana? Apa budaya? Yang pastinya kalau misalnya kita dengar kata budaya, dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Sedangkan budaya ini harus kita lestarikan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Nah, di sini ada macam-macam kegiatan yang nantinya akan berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama, itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pastinya di sini Bapak Ibu tidak asing lagi dengan yang namanya kata disiplin. Apa sih kira-kira disiplin itu? Kita pastikan suatu sekolah itu mempunyai suatu kedisiplinan. Nah, kira-kira disiplin itu apa? Secara simpel sih disiplin itu merupakan bentuk. Silakan nanya Kak. Ya, secara simpel atau kecilnya itu disiplin itu kan merupakan kegiatan kita atau ibarat kata istilah kebiasaan kita untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi misal kita contoh ambil di sekolah, di mana di setiap sekolah itu kan banyak aturan dimulai dari seragam, jam masuk, kemudian murid. Pastinya di sini Bapak Ibu pasti sudah sering kan yang namanya kita mengontrol itu bagaimana. Tapi jangan sampai kita mengontrol murid itu nanti murid malah menjadi suatu identitas yang gagal. Ya. Nanti ada tahap-tahapannya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Boleh-boleh saja kita berilusi, tapi tetap berhubungan dengan nilai-nilai yang positif dan bermanfaat untuk peserta didik kita. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira di sini ada kata membuat orang merasa bersalah. Kira-kira di sini dia identitasnya nanti dianya sukses atau gagal ketika kita membuat orang itu merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya di sini kadang kita sebagai seorang pendidik kita memiliki rasa memaksa dengan murid kita. Kadang murid kita nggak mau, kadang kita paksa supaya mau. Nah, ini macam-macam teori kontrol menurut Dr. William. Silakan. Selanjutnya, dari yang namanya teori kontrol tadi, kita ubah pemahaman kita dari yang namanya kita respon, stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini ada
istilah dari Stephen, yang mana beliau mengucapkan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini ini sangat berhubungan ketika kita menggunakan yang namanya kurikulum merdeka, itu sama dengan kita berpihak pada murid. Yang mana nantinya kita tuh akan berpihak, kita di sini nanti tidak akan mengikuti apa yang menjadi egois kita sebagai guru. Di sini ada macam-macam cara kita berubah dari namanya stimulus respon menjadi stimulus dari teori kontrol. Yang pertama misalkan realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki realitas atau kebutuhan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Di sini ada semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada dasarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada dasarnya kita tuh harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita di sini hanya sebagai menuntut. Pemaksaan ada pada saat kebiasaan yang positif sehingga itu bisa menjadi ibarat kata itu apa ya, pribadi yang lebih baik mungkin itu. Oke, terima kasih. Benar sekali, disiplin. Berarti di sini kita sudah ada suatu kesepakatan yang harus kita pelajari. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke disiplin positif tadi, nah ini tadi contoh yang saya kasih ilusi yang pertama tadi tentang suatu benda yang kita genggam. Itu hubungannya dengan teori kontrol. Ya menurut Dr. William, teori kontrol itu ada 4 macam. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pastinya di sini Bapak Ibu pasti sudah sering kan yang namanya kita mengontrol itu bagaimana. Nah, itu tadi Bu ya, Kak, di sini tentang perubahan yang namanya paradigma kita dari nama stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya, kita masuk yang namanya tadi disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian, mengontrol diri dan menguasai diri pada nilai-nilai yang kita hargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang pastinya nilai-nilai kebajikan ini Bapak dan Ibu tidak asing lagi, karena nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu perusahaan dari sikap dan perilaku kita dan merupakan fondasi kita berperilaku positif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau di kita itu biasanya kita menggunakan nilai kebajikan yang sesuai dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai kebajikan ini ada banyak, ada 6 macam. Tapi di sini yang sering kita gunakan yaitu nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu ada berapa macam nilai-nilainya, dimensinya. Jadi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bersifatnya universal, jadi umum. Contohnya seperti tadi gotong royong, anak-anak, disiplin. Nah, itu semuanya contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya yaitu disiplin budaya positif tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pastinya Bapak Ibu tidak asing lagi yang namanya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama
Dan menurut dia, di sini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pastinya di sini saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati. Karena apa? Karena kita tadi menghindari suatu ketidaknyamanan tadi dengan orang. Atau ada nggak di sini yang pernah mendapatkan sesuatu tapi ingin mendapat imbalan? Itu tidak bisa kita pungkiri karena ini merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Di sini Bapak Ibu sering nggak menghukum anak muridnya? Tidak juga. Nah, tidak juga. Di sini ada 3 macam. Di sini yang pertama hukuman. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, yang mana di sini tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jatuhnya di sini kita hanya memberikan hukuman kita ke murid tanpa adanya suatu solusi, yang mana nantinya murid akan merasa bahwa dirinya tadi merasa terimbaskan dari apa yang kita berikan tadi. Tetapi setelah kita nanti menggunakan kurikulum merdeka, kita tidak boleh lagi memakai ini. Kita bisa menggunakan suatu konsekuensi atau juga restitusi. Kalau yang hukuman tadi dia tidak terencana, tidak ada kesepakatan kita dengan murid, tapi kalau konsekuensi di sini ada suatu kesepakatan yang kita sepakati antara kita dan juga murid. Misalkan, kalau kamu datang terlambat, kira-kira apa? Tapi kita sudah ada persetujuan, biar nanti tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan cara yang paling bagus lagi yaitu dengan menggunakan restitusi. Karena restitusi ini kita memberikan solusi untuk bagi siswa tadi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya berikan contoh-contoh dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di situ disebutkan bahwa hukuman itu merupakan suatu identitas yang gagal, sedangkan restitusi dan konsekuensi merupakan identitas yang sukses, yang mana nantinya akan menghasilkan siswa-siswa yang disiplin. Itu ada contohnya di situ. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Itu bisa Bapak Ibu baca di situ. Ada macam-macamnya. Dan kalau hukuman itu bersifat negatif, di sini kan ada contohnya. Awas kalau kamu lakukan lagi. Mungkin kita pernah dengar ya, atau bisa sering kita utarakan ke mulut kita sendiri untuk mulut kita dengan suatu ancaman. Awas kalau kamu lakukan lagi. Tapi di sini kalau yang konsekuensi dia bersifat netral dan yang restitusi dia bersifat positif. Ini macam-macamnya. Kalau misalkan hukuman tadi murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau yang konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, dan restitusi murid atau anak belajar memecahkan suatu masalah. Itu perbedaannya. Nanti untuk lebih lanjut restitusi ada yang di bagian kita yang terakhir. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak memberi penghargaan ke anak muridnya? Pernah. Tetapi jangan salah, suatu penghargaan itu juga bisa menghukum bagi murid kita. Kita lihat di sini, yang lainnya diutarakan oleh Alison bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ketika kita memberikan penghargaan terus-menerus kepada anak, pastinya nanti ada peserta didik yang lain yang kena imbasnya. Oh, kok dia saja sih dapat penghargaan, sedangkan saya kok tidak. Itulah yang dinamakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Di sini ada macam-macamnya. Yang pertama, nanti dia akan mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek bagi anak murid. Kalau misalkan anak murid nanti sudah terbiasa diberi penghargaan, mungkin dia nanti akan meminta kepada gurunya. Kok saya nggak dikasih lagi Bu ya? Nanti dia meminta. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif.
Mungkin yang kita kasih hanya satu orang, satu murid, tetapi murid yang lain tidak kita berikan penghargaan. Selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Dan selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas karena dia sudah sering dihargai kan, dia sudah bangga dengan dirinya mungkin, tapi karena dia sudah bangga tadi bisa menurunkan kualitas mereka, dia tidak mau untuk memperbaiki lagi. Penghargaan mematikan kreativitas, selanjutnya penghargaan menghukum dan motivasi dalam diri berupa integrasi dalam diri anak masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang keyakinan kelas, apalagi ketika kita menggunakan nanti mengimplementasikan kurikulum merdeka. Keyakinan kelas ini sangat penting, apalagi di sini jika Bapak Ibu ada yang menjadi wali kelas. Keyakinan itu sendiri, kalau menurut Bapak itu apa? Berupa peraturan-peraturan yang kita buat, yang kita sepakati antara kita wali kelas dengan murid-murid kita yang ada di kelas, yang mana nantinya keyakinan ini akan menghasilkan nilai kebajikan universal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas itu di sini banyak, itu banyak ya Pak Bu ya. Di sini ada yang bersifat abstrak. Nah, ketika kita awal semester kita membuat keyakinan kelas atau dalam bahasa lain kita peraturan kelas, kita buat dengan peserta didik kita di kelas, boleh nanti dengan guru-guru permantul boleh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi dia sama dengan namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalkan dilarang datang terlambat. Itu kan masih negatif karena ada kata dilarang atau tidak. Tapi nanti ibu boleh dengan kalimat yang lebih positif, datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Misalkan dilarang memainkan handphone di saat jam pelajaran. Jangan menggunakan kata dilarang lagi, tapi gunakanlah handphone pada waktu yang tepat. Nah, tadi ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantinya akan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini berarti kita adanya kolaborasi dengan anak murid kita. Nanti misalkan nanti Bapak Ibu karena ini awal pembelajaran, nanti boleh misalkan masuk ke kelas, Ibu sampaikan dengan peserta didik Ibu tadi, ya Pak ya. Misalkan kita kira-kira membuat keyakinan kelas apa, supaya nanti sama-sama kita sepakati. Jangan sampai nanti ada yang melanggar. Silakan dibuat. Nanti setiap peserta didik boleh mengutarakan pendapatnya. Pastinya kan kalau peserta didik ada yang sama, itu kita ambil. Kita sepakati yang mana keyakinan kelasnya atau keyakinan permatol tadi boleh, supaya nanti anak-anak lebih disiplin. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh diubah-ubah. Kalau misalkan nanti semester depan mau diubah lagi silakan, tapi harus ada kesepakatan tadi antara siswa dan guru. Itulah keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama misalkan datang ke kelas tepat waktu. Jadi jangan gunakan lagi dilarang datang terlambat. Di situ angkat tangan sebelum berbicara. Jadi kita membudayakan anak tadi untuk lebih bersikap positif. Kemudian jaga kebersihan ruangan. Jangan mengganggu orang lain, dengarkan dengan seksama. Ini contoh salah satu dari keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri kira-kira apa yang akan disepakati di kelasnya masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu bukan wali kelas, bisa menggunakan keyakinan kelas ini dengan permatol Ibu Bapak tadi. Silakan. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Tentunya di sini tidak asing lagi Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan kita sebagai manusia itu apa? Ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan akan merasa aman.
Kita merasa aman kan? Seperti kita kebutuhan kita makan, kita minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Pastinya di sini pasti Bapak Ibu mau kan dikasih sayang? Semuanya pasti mau, nggak tahu orang kalau dibenci. Selanjutnya itu kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Berarti kita manusia itu bebas memilih. Setelah kita mempelajari tadi yang teori kontrol, bahwa kita tuh bebas untuk memilih dan tidak bisa sesuai dengan kehendak masing-masing. Selanjutnya yaitu kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi di sini itu adalah sebagaimana Bapak Ibu itu senang. Jangan buat apa ya? Untuk diri sendiri itu tidak senang. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang pastinya di sini Bapak Ibu sudah mempunyai kemampuannya masing-masing. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik dulu. Di sini bisa Bapak Ibu baca, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengakuan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Tisa dan Hana? Boleh? Ada Pak? Ada mic tadi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi ini pertanyaannya bagus Bu. Ya, ini banyak kejadian terjadi di lapangan. Salah satunya itu tentang ini kalau bisa katakan tentang perundungan gitu ya, bullying gitu kan. Tahap pertama kalau kita memposisikan sebagai pimpinan, gitu kan, sebagai kepala sekolah, itu mungkin kalau orang cari dulu informasi. Nah, tahap pertama cari informasi. Yang kedua, setelah ada informasi, kita tentukan rapat kecil melalui media seperti di sini adalah watak terkait, watak kesiswaan, kemudian dari BK baru dibuat action plan, kecilnya action plan kecil. Pertama kita kumpulkan dulu kedua orang dari yang bermasalah. Nah di situ kita mediasi itu. Nah mungkin dari hasil mediasi tadi keluarlah semacam keyakinan bersama, mana yang boleh, mana yang tidak. Dari situ baru nanti kita bukan menghakimi ya, tapi kita coba untuk memediasi. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Itu tadi, berarti intinya tadi kita mencari sumber masalahnya dulu. Kita pendekatan dulu ke anak yang punya masalah. Nanti sesudah kita tahu permasalahan apa, kita melakukan kolaborasi dengan watak kesiswaan dan juga guru BK tadi ya Pak ya. Nah, itu kita tanya. Nah, ini contohnya. Kira-kira disiplin apa? Dan ini nanti akan berhubungan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ada 5 posisi kita. Nanti kira-kira Ibu lihat di situ, kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi mana sebagai posisi kontrol kita? Yang pertama sebagai penghukum. Saya sendiri pun masih berada di posisi ini. Karena saya sering menghukum saya, awas, jangan sampai ulangi lagi. Tetapi pada dasarnya, pada posisi ini nanti, kita tidak akan menumbuhkan sikap disiplin pada peserta didik kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pernah tidak kita mengalami ketika murid kita? Murid kita merasa bersalah. Kalau saya pernah. Saya pernah merasa seperti ini. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini sebenarnya ya, kita bisa berteman dengan murid, tapi nanti ada imbasannya, ya. Kemudian sebagai pemantau, sering memantau anak-anaknya, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini ada 5. Kalau saya terus terang, kalau saya masih berada di posisi penghukum dan juga pembuat rasa bersalah, saya belum sampai ke posisi manajer.
Dari 5 posisi ini sebenarnya yang paling bagus untuk kita itu posisi manajer. Itu sesuai dengan pendidikan menurut KHB, yang mana kita berpihak kepada murid, kita menuntun tadi. Tetapi pada dasarnya yaitu tadi, yang namanya kita manusia pasti tidak lain, kita masih penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Itu kalau saya, tapi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang di posisi manajer yang lebih baik. Nah, di sini ada contoh-contohnya dari apa sih, dari yang posisi penghukum itu bagaimana, posisi pembuat orang merasa bersalah itu bagaimana, teman bagaimana, pemantau, kemudian manajer. Kalau kita lihat dari sini, di sini ada 2 motivasi, dari eksternal dan intrinsik. Yang mana bahwa posisi penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah itu merupakan suatu identitas yang gagal. Karena kita di sini tidak bisa menuntut murid kita untuk menyelesaikan masalahnya secara dini tadi. Itu tadi. Kalau misalkan penghukum dia biasa menghardik atau menunjuk-nunjuk. Mungkin kita sering ya, kamu ini apa sih dengan apa? Tapi tanpa kita tahu dengan alasan-alasan apa mereka itu datang terlambat, kita hukum. Awas kamu ya, kalau kamu tidak mau mengerjakan, saya hukum kamu dari lapangan. Kira-kira di sini bagus nggak Bapak Ibu kalau kita lihat dari contohnya di sini, yang di posisi penghukum tadi? Tidak kan? Nah, kalau misalkan pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Berarti kita tuh memojokkan peserta didik kita lagi. Kan? Kalau kita teman tadi membuat kan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi selama kita membela murid kita. Karena teman tadi kan, kita nggak enak sama teman tadi. Sebenarnya bagus, tapi jangan sampai yang posisi teman ini tadi membuatkan mereka merasa didulukan tadi. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Kita mantaui, tapi kita tidak ada solusinya untuk peserta didik kita. Yang terakhir tadi yaitu manajer. Nah, manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan siswa terlambat datang kan, kita ada jam pertama, siswa telat. Jangan kita tanya, kenapa kok ini telat terus? Ada masalah apa? Nah, nanti kan peserta didik dia langsung merasa dirinya ngedown, karena mungkin dia ada yang namanya permasalahan tidak kita ketahui. Kita tanya dulu, ada apa nak? Kenapa kamu terlambat? Kita dengerin dulu, apa? Solusi dari dia itu apa? Jangan sampai kita menjadi posisi penghukum tadi, karena tidak semua murid itu mereka bersalah. Kita tanya dulu. Nah ini. Dan biasanya kalau posisi penghukum itu tadi dia bisa menggunakan bentuk fisik ke anak-anak. Nah itu jangan sampai kita Bapak Ibu ya, jangan sampai kita memain fisik. Nah di sini ada contoh-contohnya. Apa dampak pada murid kalau yang dia penghukum tadi dia mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, kalau misalkan dia terlambat, kita marah-marahi, nanti bisa jadi dia akan mengulangi lagi terlambat tanpa kita tahu solusinya. Tetapi kalau kita mendengarkan dulu apa penjelasan dari anak kita, pastinya dia nanti akan menyadari kesalahannya dan dia tidak akan mengulangi lagi. Yang pastinya agak susah Bapak Ibu ya. Tapi kita pernah makan. Nah, kita masuk ke terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang awal tadi sudah kita pelajari sama-sama, bahwasannya restitusi itu adalah suatu tindakan ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah dan peserta didik tadi menjadi orang yang karakter yang lebih baik lagi. Yang namanya segitiga itu nanti dia akan bersinambungan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika peserta didik itu mempunyai masalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, ya. Sesudah menstabilkan identitas itu ada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita buat mereka itu untuk menyadari kesalahannya. Kira-kira apa kesalahannya? Sesudah dia tahu, kita tahu kesalahannya apa, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bukannya kita membenarkan ya Bapak Ibu ya, tapi di sini kita memvalidkan kira-kira perbuatan dari peserta didik kita tadi itu benar atau salah. Sama kasus yang dari yang Isa sama si itu tadi Isa tadi ya, anak, yang di situ.
Sesudah kita menstabilkan identitas, sudah stabil semuanya, anak-anak sudah tahu apa kesalahan mereka, kita validasi. Ya, mungkin mereka punya alasan mereka melakukan itu, tapi kira-kira alasannya apa? Kita tanya dulu. Sesudah kita validkan, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buatkan di keyakinan kelas. Nah, misalkan kayak Tisa sama Ana tadi, yang si Tisa tadi sudah membuat kesalahan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Kita balikkan ke situ lagi. Kalau dia tadi mengolok-olok si anak kan di media sosial, berarti dia tadi melanggar yang namanya saling menghargai dan menghormati. Nah, kita tanya itu lagi. Kita tanya keyakinan kelas. Nah, kalau lebih jelasnya, yang pertama kita dulu. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu tadi menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tapi tidak semua anak ya. Tapi kalau kita di lapangan agak susah kayak seperti ini. Tapi kita telah memahami. Nah, di sini ada berbagai macam kalimat yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika kita berada di posisi yang dasar tadi. Kita menstabilkan identitas. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita buat pertanyaan awal dulu supaya memancing sebesar diri tadi untuk dia mengutarakan kesalahannya apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu awalnya ya, tetapi kira-kira kesalahan kamu tuh baik atau tidak? Nah, kita kan merespon anak tadi kan supaya dia lebih terbuka tadi. Kira-kira dia menyadari kesalahan mereka itu salah atau tidak. Nah, ini macam-macam ya. Sesudah kita tahu apa itu namanya masalahnya apa, yang kedua tadi yaitu kita apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi, apakah perbuatan kamu ini benar? Kita tanya lagi kan, apakah perbuatan kamu ini benar? Jadi kan mereka mempunyai cara untuk berpikir kira-kira kesalahan yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Nah, itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kayak si Tisa tadi kan, dia punya alasan, benar kata Pak Tobek tadi. Kita tanya dulu permasalahannya apa. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kira-kira alasan kamu tuh apa melakukan ini? Oh, misalkan, oh ibu, dia tadi ini ngolok-ngolok aku, jadi aku gantian. Kan, pasti dia nanti punya responnya apa kan kita. Jadi kita tahu masalahnya apa. Itu namanya validasi tindakan yang sama. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas itu perlu kita buat? Ya ini tadi, ketika anak-anak tadi membuat kesalahan, kita akan mengembalikan lagi posisi anak tadi untuk mengingat keyakinan-keyakinan kelas apa atau peraturan-peraturan apa yang sudah mereka sepakati. Dan nantinya mereka tidak akan langgar lagi. Nah, makanya kita perlu yang namanya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini merupakan langkah yang terakhir ketika kita sudah melakukan langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua, dan nanti maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika anak mempunyai salah, kita melakukan langkah-langkah yang secara beruntun, jadi anak-anak nanti akan memperbaiki kesalahannya tanpa dirinya merasa bersalah dan dia akan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Di sini ada macam-macam pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ucapkan kepada murid Ibu. Nah, di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Berarti kan kita menanyakan kesepakatan kita yang di awal tadi. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan, kalau misalkan anak itu melanggar, pasti dia akan berpikir, oh berarti saya ini sudah melanggar ya, saya nggak mau lagi melakukan ini. Sama dengan guru mapel. Nanti Bapak Ibu bisa buat juga untuk guru mapel. Jadi sebelum nanti pembelajaran buat dulu langkah-langkahnya. Kalau misalkan kalau kalian tidak membuat PR, nanti kesepakatannya apa? Seperti itu. Di sini bisa jadi kamu mau jadi orang yang seperti apa?
kalau kamu melanggar keyakinan kelas kita tadi. Oh, kita kan sudah meyakini bahwa keyakinan kelas kita tadi harus saling menghargai dan juga menghormati. Jika kamu mengolok-olok temanmu, apakah itu merupakan sikap dari saling menghargai dan menghormati? Itu berarti mereka harus jawab tidak bu atau tidak pak. Berarti mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Jadi itu tadi materi-materi kita hari ini tentang budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif dengan kebajikan, yang kedua hukuman restitusi dan juga konsekuensi, yang ketiga tadi keyakinan kelas, yang selanjutnya tadi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi contoh, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar dari yang kita yang terdahulu. Dan sekarang bagaimana kita nanti posisi kita di peserta didik, karena ini berhubungan dengan kurikulum kita sesuai dengan filosofi KHD, yang mana di sini kita bahwa sebagai pendidik itu kita harus menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi kita di sini menuntut, bukan menuntut peserta didik kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus berpihak pada murid sesuai dengan apa yang ada pengembangan diri yang di anak murid tadi, sesuai dengan kodrat mereka. Dan juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan nanti bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu guru. Dan tak lupa saya ingatkan lagi, jangan lupa nanti untuk keyakinan kelasnya masing-masing, dan nanti boleh ditempel di kelas masing-masing buat semenarik mungkin biar peserta didik tadi sering mengingat dan membaca dari keyakinan kelasnya masing-masing. Cukup itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira keyakinan kelas apa atau dalam arti lain itu peraturan kelas apa yang menjadi pedoman kalian supaya kalian menjadi orang yang disiplin. Misalkan datang tepat waktu, atau jangan contek, atau boleh misalkan apa lagi ya, silahkan apa nanti silahkan ditulis yang sudah langsung tempel ke depan. Di sana ya. Silakan dibuat namanya. Kira-kira peraturan apa? Misalkan harus aktif dalam pembelajaran, kelas harus bersih, atau kelas harus rapi. Silakan. Kan ditulis bekasnya waktu 5 menit. Yang sudah boleh tempel. Kita buat dulu.
Jadi boleh berapa? Kan apa lagi? Lengket itu. Oke, sekarang silakan ada yang mau baca ke depan. Perwakilan, silakan maju. Yoga? Sama, ayo. Maju ke depan. Silakan dibaca kira-kira peraturan atau keyakinan kelas apa yang sudah disebut oleh teman kalian. Enggak usah langsung aja. Tiket kelas terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oke, ya. Datang ke sekolah 15 menit sebelum masuk ke dalam kelas. Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Bertanggung jawab atas tugas. Oke. Peraturan kelas yang harus ditaati yaitu tiket kelas harus jalan seperti setiap hari. Datang tepat waktu dan mengerjakan tugas yang diberi guru. Oke. Harus datang tepat waktu. Disiplin saat belajar. Datang ke sekolah tepat waktu, dilarang mencontek, tidak boleh bermain HP saat belajar. Boleh baca HP ya. Harus sopan terhadap guru, di sini pelin. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya semuanya. Dari sini tadi kita simpulkan, ada yang bilang teman-teman kalian tadi, yang pertama apa tadi? Datang Tepat waktu. waktu. Kemudian apa lagi tadi? Tiket kelas. Oke, berarti kebersihan, Kelas. kebersihan dan kerapian kelas. Selanjutnya apa tadi? Dilarang HP. Oke, apa ya formulanya ya? Yang bilang apa sih? Gunakan handphone sebaik Mungkin. kemudian tadi berarti aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya tadi ada disiplin, berarti udah kalau aku masuk ya harus sopan. Berarti kalau harus sopan sama teman juga berarti saling menghargai dan menghormati. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Nah, ini tadi hasil dari keyakinan kelas kita. Yang pertama harus datang tepat Waktu. Yang kedua berarti menjaga kebersihan dan kerapian Kelas. Yang ketiga Gunakan HP sebaik mungkin. Yang keempat Aktif dalam pembelajaran. Yang kelima Saling menghargai dan menghormati. Jadi ini semua harus kita patuhi bersama-sama, baik saya sebagai guru dan juga kalian sebagai murid.